Salam hangat untuk kalian semua. Seperti aliran waktu yang tak pernah berhenti, kita kembali bertemu dalam lembaran ramalan yang telah disiapkan semesta. Dalam perjumpaan kali ini, mari kita menyelami pesan-pesan tersembunyi bagi mereka yang berada di bawah naungan zodiak Leo. Kita akan menyingkap bagaimana alur cinta bergetar, bagaimana karir menemukan jalannya, bagaimana arus keuangan bergerak, serta bagaimana keberuntungan dan kesehatan membentuk harmoni dalam kehidupan. Segala sesuatu yang terjadi bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah rangkaian yang telah tertulis dalam skenario semesta. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena mungkin saja di antara kata-kata ini, semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Jika kamu melihat ke dalam dirimu sendiri, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kegundahan yang terus bersemayam tanpa tahu kemana harus berlabuh. Bukan berarti kamu tak mampu mengungkapkannya, hanya saja dunia tak selalu menyediakan ruang yang cukup aman untuk berbicara. Kamu mencari tempat yang bisa memahami, seseorang yang bisa benar-benar mendengarkan tetapi juga memahami dan memberi jalan keluar. Namun, ketika yang dicari tak juga ditemukan, kamu memilih untuk menyimpannya sendiri, menyulam senyum palsu di wajahmu, menyamarkan luka di balik tawa. Mereka yang ada di sekitarmu melihatmu sebagai pribadi yang ceria, penuh semangat, dan seolah tanpa beban. Padahal, di dalam dadamu ada badai yang tak kunjung reda, ada kepedihan yang tak pernah benar-benar terobati. Tapi ingatlah, malam yang paling gelap selalu menjelang fajar. Apa yang kamu rasakan saat ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah persiapan menuju sesuatu yang lebih besar. Rasa sakit ini bukan hukuman, tetapi jembatan yang akan membawamu pada kebahagiaan yang lebih bermakna. Ada energi yang bergerak, mengatur ulang takdirmu, dan jika kamu cukup peka, kamu akan menyadari perubahan yang perlahan mulai terjadi. Februari ini berbeda, ini bukan sekadar pergantian bulan, melainkan pertanda bahwa siklus baru telah dimulai. Apa yang dulu terasa berat mulai terasa lebih ringan, dan yang dulu seolah menjadi penghalang kini justru menjadi jalan pembuka menuju kehidupan yang lebih baik. Semesta tak pernah diam. Ia selalu berbicara, mengirimkan pesan-pesan halus dalam bentuk yang seringkali luput dari perhatian. Mungkin kamu tanpa sadar menemukan koin di jalan, atau matamu berulang kali menangkap angka kembar dalam berbagai kesempatan. Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda, sebuah bisikan halus dari semesta yang berkata, bersabarlah, waktumu akan segera tiba. Aku telah menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Bahkan hal kecil seperti lampu hijau yang selalu menyambut perjalananmu bisa menjadi pertanda bahwa jalanmu akan semakin dimudahkan. Keberuntungan sedang berputar mendekat, dan kamu hanya perlu membuka hati untuk menyambutnya. Kamu tidak dilahirkan untuk terus bertahan dalam keterbatasan, tetapi untuk melampauinya. Ada pintu yang akan terbuka, peluang yang akan datang tanpa diduga, dan rezeki yang mengalir dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Hidup ini bukan sekadar perjuangan tanpa arah, tetapi sebuah skenario yang sedang disusun dengan sempurna. Tugasmu bukan untuk meragukan, tetapi untuk terus melangkah, terus percaya, dan terus membuka diri terhadap keajaiban yang akan segera mengetuk pintumu. Bab 1, Perihal Cinta. Bagi yang sudah menikah. Di persimpangan jalan antara hati dan logika, Leo memilih tetap bertahan meski luka telah menjadi bagian dari hari-hari yang dijalani. Ada pedih yang tak terucap, ada rindu yang tak lagi bermuara pada kehangatan. Pasangan yang dulu menjadi cahaya kini seringkali menjadi bayangan yang mengintai dengan kata-kata yang menusuk atau sikap yang mengikis perlahan. Namun, entah mengapa, meninggalkan bukanlah pilihan yang tampak lebih baik. Ada janji yang telah diikrarkan, ada kenangan yang tertinggal di setiap sudut rumah, dan ada tanggung jawab yang tak bisa begitu saja dilepaskan. Seperti burung yang terbang dalam badai, Leo tetap mengepakkan sayapnya, berharap angin akan berbelok membawa ketenangan kembali. Bagi yang masih pacaran, cinta bagi Leo bukanlah sekadar kebersamaan yang manis, tetapi juga gejolak yang menguji.
Ada gairah yang membakar, tetapi ada pula pertengkaran yang kerap kali hadir seperti badai di tengah lautan. Setiap hari adalah perjalanan, dan di setiap persimpangan selalu ada kata-kata yang beradu, ego yang bertarung, dan kesalahpahaman yang menumpuk. Namun, di antara semua itu, ada sesuatu yang tetap memelihara hubungan ini, pasangan yang selalu lebih dulu meredakan amarah, meminta maaf meskipun mungkin bukan dia yang sepenuhnya bersalah. Seolah semesta mengingatkan bahwa cinta bukan tentang siapa yang menang, tetapi siapa yang lebih ingin mempertahankan. Bagi yang masih single, kesendirian bukanlah kelemahan, tetapi sebuah fase di mana Leo membangun dirinya menjadi lebih kokoh. Saat ini, bukan cinta yang menjadi pusat hidup, tetapi pencapaian yang lebih besar. Ada impian yang belum diraih, ada jalan yang masih panjang, dan ada ketangguhan yang sedang ditempa. Di siang hari, Leo adalah sosok yang sibuk mengukir masa depan, mengumpulkan pengalaman, dan menegakkan harga diri. Tetapi di malam hari, ketika lelah menyapa dan kesunyian merayap perlahan, ada momen di mana hati bertanya, apakah semua ini cukup? Ada saat-saat di mana Leo ingin memiliki bahu untuk bersandar, seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu banyak kata. Tetapi, di sisi lain, ada ketakutan bahwa hubungan yang terburu-buru hanya akan menjadi penghalang bagi perjalanan yang sedang ditempuh. Leo tahu, tidak ada gunanya berlari menuju cinta jika hati belum siap, karena hubungan yang terbentuk tanpa fondasi yang kuat hanya akan menjadi pasir yang tersapu oleh gelombang waktu. Oleh karena itu, untuk saat ini, Leo memilih untuk membangun kastilnya sendiri sebelum membukakan pintu bagi orang lain. Bab 2, Perihal Karir. Bagi Leo yang bekerja di tempat kerja, Leo adalah sosok yang tangguh, selalu siap menghadapi tantangan, dan tak pernah ragu melangkah ke hal baru. Namun, di balik keteguhan itu, ada ketidaknyamanan yang perlahan menggerogoti. Rekan-rekan kerja melihat Leo sebagai seseorang yang dapat diandalkan, tetapi dalam diam, mereka juga memanfaatkan kebaikannya. Leo tidak buta, ia menyadari betul bagaimana dirinya sering dijadikan batu loncatan. Namun, meskipun terkadang lelah, Leo tahu bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Semesta hanya sedang mengajarkan satu hal, bahwa memberi dan menerima harus berjalan seimbang, dan ada saatnya untuk berhenti menjadi pijakan bagi mereka yang hanya ingin berlalu tanpa menghargai. Bagi Leo yang memiliki warung yang dibangun dengan susah payah bukan sekadar tempat berdagang, melainkan ruang di mana Leo belajar memahami karakter manusia. Banyak yang datang dengan janji untuk membayar nanti, tetapi ketika memiliki uang, mereka justru berbelanja di tempat lain. Ini bukan sekadar tentang kehilangan keuntungan, tetapi tentang bagaimana kepercayaan yang diberikan sering kali disia-siakan. Leo tidak ingin marah, tetapi ada kesadaran yang mulai tumbuh bahwa kesabaran juga memiliki batasnya. Warung ini adalah hasil kerja keras, bukan tempat bagi mereka yang hanya ingin memanfaatkan. Namun, Leo percaya, semesta selalu mencatat setiap kebaikan, dan meskipun balasan tidak datang dari orang-orang yang pernah dibaiki, keberkahan akan muncul dari arah yang tak terduga. Bagi Leo yang mencari kerja, dalam pencarian yang terasa panjang, Leo masih berdiri teguh, percaya bahwa meskipun semua pintu tampak tertutup, akan selalu ada celah kecil bagi cahaya untuk masuk. Tanpa disangka, seseorang dari masa lalu akan muncul, membawa kabar baik yang selama ini dinantikan. Tawaran pekerjaan datang begitu saja, ini adalah bentuk jawaban semesta atas ketekunan dan kesabaran Leo selama ini. Namun, Leo juga harus peka, karena kesempatan ini bukan sekadar hadiah, melainkan juga ujian. Apakah ini benar-benar jalan yang harus diambil, atau hanya sebuah persimpangan yang perlu dilewati? Semesta telah memberi sinyal, dan kini semuanya bergantung pada keberanian Leo untuk meraih apa yang memang telah disiapkan untuknya. Bab 3, Perihal Keuangan. Leo seperti berjalan di lorong yang makin gelap. Leo merasakan sesaknya beban keuangan yang tak kunjung mereda. Hutang yang masih menumpuk belum juga terbayar,
tetapi kebutuhan terus menekan dari segala arah, membuat Leo harus kembali mencari celah untuk bertahan, meskipun itu berarti menambah hutang yang baru. Ada sesal yang bersembunyi di balik keputusan ini, karena jika lebih bijak dalam mengelola pendapatan yang sebenarnya mengalir setiap hari, mungkin situasi ini tak perlu terjadi. Namun, nasi sudah menjadi bubur, dan kini hanya ada dua pilihan, meratap pada keadaan atau mulai belajar dari kesalahan. Semesta tidak akan membiarkan Leo tenggelam begitu saja, tetapi ia ingin melihat apakah Leo mampu bangkit, bukan hanya dengan mengandalkan keberuntungan, tetapi dengan kesadaran untuk mengubah pola yang selama ini membuatnya terperangkap. Ada dorongan dalam diri Leo yang selalu ingin memiliki lebih, bukan karena serakah, tetapi karena perasaan bahwa kesempatan tidak boleh disia-siakan. Setiap kali melihat harga yang lebih murah, tangan Leo refleks ingin menggenggam, tanpa berpikir apakah itu benar-benar dibutuhkan atau hanya sekadar keinginan sesaat. Akibatnya, uang yang seharusnya bertahan lebih lama justru mengalir begitu cepat, bukan untuk hal yang mendukung kehidupan, melainkan untuk kepuasan yang hanya bertahan sebentar. Ini bukan tentang kesalahan semata, tetapi tentang bagaimana Leo memahami dirinya sendiri, apakah benar yang dikejar adalah kebahagiaan, atau justru Leo sedang mengisi kekosongan yang tak pernah benar-benar terisi. Namun, di balik kabut yang menutupi jalan, ada sinar kecil yang terus berpendar, menandakan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Semesta tidak pernah menutup pintu tanpa membukakan jendela, dan bagi Leo yang mau belajar dari luka hari ini, kehidupan yang lebih stabil sudah menanti di depan sana. Kesejahteraan yang diimpikan bukanlah angan kosong, tetapi sebuah takdir yang akan terwujud bagi mereka yang berani melangkah dengan keyakinan baru. Kesadaran adalah kunci, dan saat Leo mampu menata kembali langkahnya, semesta akan menunjukkan betapa limpahnya kehidupan yang sebenarnya telah disiapkan untuknya. Bab 4, Perihal Peruntungan. Rezeki besar bukanlah sekadar tentang seberapa banyak uang yang mengalir ke dalam hidupmu, bukan pula tentang seberapa tinggi angka yang tercatat dalam tabungan. Ia adalah tarian semesta yang bekerja dalam diam, membawa keberkahan dalam bentuk yang sering kali tak terduga. Rezeki besar adalah ketika jalanmu dipermudah tanpa kau minta, ketika langkahmu terasa ringan meski sebelumnya penuh beban, dan ketika apa yang kau butuhkan datang di saat yang paling tepat. Rezeki besar bukan tentang memiliki lebih dari yang lain, tetapi tentang bagaimana kau mampu merasakan kecukupan dalam hidup yang terus berjalan. Akan tetapi, hari ini Leo akan tetap menerima rezeki besar maupun keberuntungan. Bisa jadi, hari ini ada pekerjaan tambahan datang tanpa diminta, atau seseorang tiba-tiba melunasi utangnya setelah sekian lama menghilang. Mungkin juga beberapa Leo yang telah lama mempromosikan jualannya akan bertemu dengan peminat yang akhirnya membeli tanpa menawar. Bab 5, Perihal Kesehatan. Kini Leo terlihat lebih stabil, tubuh mulai beradaptasi dengan ritme yang dijalani, dan energi perlahan kembali terkumpul. Namun, semesta mengingatkan bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, ia adalah pondasi dari segala yang kamu perjuangkan. Percuma memiliki segalanya, jika tubuhmu tak mampu menikmatinya, percuma mengejar impian jika langkahmu tertahan oleh rasa sakit yang seharusnya bisa dicegah. Jagalah keseimbangan antara kerja keras dan istirahat, antara ambisi dan ketenangan, karena tubuh pun memiliki batas yang perlu dihormati. Jangan pernah abaikan sinyal-sinyal kecil yang diberikan ragamu, jangan tunda untuk merawatnya hanya karena merasa masih kuat. Kesehatan bukan hanya tentang fisik yang bugar, tetapi juga tentang hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Saat tubuh, jiwa, dan pikiran berjalan selaras, itulah saat di mana keberlimpahan sejati benar-benar terasa. Perlu diingat kembali, pembacaan ini bersifat umum, dan mungkin hanya relevan bagi sebagian Leo, sementara bagi yang lainnya bisa jadi tidak begitu resonet. Setiap individu Leo dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tanggal, waktu, bulan, dan tahun kelahiran, yang bisa memengaruhi energi pribadinya. Oleh karena itu,
Prediksi ini mungkin tidak berlaku sama bagi semua Leo. Saya mohon maaf jika ramalan ini tidak sepenuhnya cocok bagi beberapa Leo. Itulah prediksi ramalan zodiak Leo untuk hari ini, Senin, tanggal 24 Februari tahun 2025. Semoga informasi ini memberi manfaat dan menjadi doa atau afirmasi yang dapat memotivasi Leo dalam meraih tujuan. Semoga semua impian dan harapan Leo